Dan toko bagus itu hasil dari proyek dari Eropa. Yang di Eropa gagal, mereka lagi bete, kenapa gagal, etc. etc. Aku udah bilang, oke, aku launch aja di situs ini sama di Indonesia. Saat ini malah kelihatan, malah perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sebelumnya malah lebih anti e-commerce, karena itu mereka merasa itu hancurin bisnis mereka sekarang reach out. Nah ini kita udah berapa bulan working from home ya, mau nggak mau ya pasti ada perubahan di dalam pikiran orang sih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Nugroho, Managing Editor dari Info Komputer, media di bawah Grid Network Kompas Gramedia Group. Hari ini saya akan menjadi host untuk sesi The Turning Point of E-Commerce bersama narasumber Arnold Sebastian Eck dari Bitsy Group. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir di acara Future Force Fest 2020 dengan tema Facing the New Normal. Acara ini diselenggarakan oleh IKRA, sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Di Future Force Fest 2020 ini kita membuka diskusi dan perspektif baru selama masa yang sulit ini agar UMKM dan talenta teknologi bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin dihadapi secara permanen. Jadi kita semua tidak hanya bertahan melalui pandemi, tetapi juga beradaptasi dan berhasil di masa depan. Acara ini sendiri bekerjasama dengan platform donasi bagi data, sebuah peer-to-peer wealth distribution tool. Ini adalah cara donasi berbeda dengan menggunakan teknologi yang tepat sasaran, langsung untuk mereka yang membutuhkan. Jadi jangan lupa untuk scan QR code yang ada di layar atau ketik link bagidata.id. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor, Cloudera dan juga Monroe, Bagidata sebagai donation partner, dan Data Science Indonesia sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partner Tempo.co dan juga Info Komputer, serta para pengisi acara yang membantu mewujudkan acara ini. Dan juga jangan lupa untuk posting di sosial media dan pasang hashtag Future Force Fest 2020 dan siap hadapi perubahan. Nah, kita mulai saja sesi ini dengan memperkenalkan pembicara kita, yaitu Mas Arnold Sebastian Eck. Saya memanggil Mas dan bukan Mr. Arnold karena beliau sudah 20 tahun di Indonesia dan sudah mengenal betul dunia IT di tanah air. Mas Arnold ini, jika Mas dan Mbak ingat, adalah founder dari Toko Bagus, e-commerce pertama di Indonesia. Dan saat ini Mas Arnold terlibat di Bitsy, salah satu B2B e-commerce di Indonesia. Selamat siang Mas Arnold, apa kabar? Selamat siang Wisnu, kabar baik selalu. Terima kasih Mas, sudah bergabung di sesi ini. Masih WFH Mas, masih kerja di rumah? Ya, masih work from home dan kamar ini lebih kecil setiap hari sebenarnya, tapi udah. Ada skill baru nggak nih Mas tambah setelah WFH? Saya mencoba untuk masak tapi kayaknya nggak berhasil. Saya akan coba kemampuan Tadi baru baru masak kue dan lain-lain sama istri, so itu lagi memang new skill, dan skill kedua itu kesabaran. Kesabaran, oke, itu skill yang juga harus saya dapatkan itu kayak saat ini. Mas, mungkin kita mulai saja Mas. Pertanyaan pertama saya ingin mengenang ke belakang gitu dan bertanya tentang Toko Bagus. Bisa nggak berbagi sedikit tentang cerita di balik berdirinya Toko Bagus yang boleh dibilang kan memulai sejarah e-commerce di Indonesia. Silakan Mas. Ya, oke. Now, saya bangun Toko Bagus di tahun 2005. Saya udah sendiri di Indonesia dari tahun 2000. Dan di awal, saya udah pingin bikin usaha digital di Indonesia waktu itu. Tapi Indonesia belum siap lah. Waktu itu masih internet lagi mahal banget dan lain-lain. So aku terpaksa untuk buat aplikasi buat di luar malah, buat di Eropa. Dan Toko Bagus itu hasil dari proyek dari Eropa. Yang di Eropa gagal, mereka lagi bete, kenapa gagal, etc. etc. Aku udah bilang, oke, aku launch aja di situs ini sama di Indonesia. Kalau sukses,
Ya, kalian salah execute sebenarnya, bukan masalah teknologi lah. Dan ternyata sukses sih, so kayaknya mereka yang ada isunya. Tapi masalahnya ya, it was not intended to be such a big success sih sebenarnya. So waktu itu masih di Bali, dari tahun 2005, pertama pelan-pelan ya, telepon-telepon, orang mau pasang atau enggak, baca koran dulu dan telepon dari sana. Dan tahun 2008 baru pindah ke Jakarta, dan itu telat kayaknya, karena itu sangat bantu untuk lebih cepat bangun perusahaan waktu itu. Oke. Nah, dengan pengalaman di dunia e-commerce sejak tadi tahun 2000 berapa? 2005 tadi Pak ya, Mas ya? Iya. Nah, sekarang terkait pandemi nih Mas, kan banyak industri yang harus mendefinisikan ulang lah peningkatan bisnis mereka gitu akibat pandemi ini. Nah, apakah hal serupa juga terjadi di e-commerce Mas menurut pandangan Mas? Dan jika iya itu dalam hal apa? Yang aku lihat itu sekarang malah ada shifting sih sebenarnya. So tadi udah disebutkan aku masih juga aktif di Busy, tapi juga punya consultancy company juga untuk digital. Dan di sana aku lihat ada perubahan. So kemarin benar-benar orang yang udah siap e-commerce mau jalan, mereka hubungi kita untuk bantuan. Saat ini malah kelihatan malah perusahaan-perusahaan yang sebenarnya sebelumnya malah lebih anti e-commerce, karena itu mereka merasa itu hancurin bisnis mereka sekarang reach out. Ya, contohnya mall-mall, ya brick and mortar shops dan lain-lain. Mereka sekarang mengerti juga mereka harus siap-siap untuk ekonomi yang berbeda. Kan ini mau nggak mau orang berubah setelah pandemi seperti ini. Kebiasaan manusia itu setiap 3 minggu kan, kalau kita coba turun berat badan contohnya 3 minggu itu pasti udah aman sih, atau berhenti sesuatu pas 3 minggu udah mulai berubah polanya. Nah ini kita udah berapa bulan working from home ya, mau nggak mau ya pasti ada perubahan di dalam pikiran orang sih. Jadi dengan kata lain, ketika orang saat ini akibat pandemi terbiasa untuk belanja secara online gitu, ke depan mungkin kebiasaan itu akan terus terbawa gitu, Mas. Ya karena mungkin mereka juga bukan cuma belanja online tapi juga working from home contohnya. So kita kayaknya aku udah perang berapa tahun, ya jangan bikin lebay ya, jangan bilang 10 atau 20 tahun, tapi masalah aku berapa tahun terakhir aku lagi perang sama manajemen dimanapun, di mana orang biasanya kita nggak nyaman sama working from home. Tapi ini salah satu hasil positif dari working from home ini, orang udah belajar untuk gimana tetap bisa efektif di dalam rumah dan tetap bisa kerja, tetap lakukan dengan baik. So itu ada satu hal yang positif. Yang kedua, mereka juga lihat belanja online. Kemarin kalau lihat di website Tokopedia, Shopee dan lain-lain atau Bukalapak, kelihatan ada orang yang beli tapi itu selalu orang yang sama. Belum semua masyarakat yang embrace e-commerce sebenarnya. Nah sekarang mau nggak mau mereka udah mulai terbiasa sama belanja online lewat WhatsApp, lewat apapun, so mereka udah mulai terbiasa, dan itu pasti mereka juga lihat upside-nya. Pasti ada downside juga, tapi ada juga upside-nya kalau lagi perlu sesuatu cepat atau lagi nggak bisa keluar rumah, sakit atau apa, at least ada solusi. Dan kita lihat juga kan jalan sana ini nggak begitu macet, so buat orang yang tinggal di Jakarta juga kelihatan lebih enak seperti ini sebenarnya kalau jalan. Tapi pasti aku nggak tahu persisnya seperti apa nanti perubahannya, tapi pasti ada perubahan. So pasti orang mereka akan lebih pilih apa mereka lakukan di luar dan apa mereka tetap bisa lakukan di rumah atau dari kantor aja, nggak usah selalu keluar. Apalagi meeting-meeting seperti ini kan. Dulu orang selalu mau ketemu secara langsung, ya apapun harus ketemu langsung, minum kopi ketemu langsung. Tapi kita selalu buang waktu berapa jam kan di jalan. Nah sekarang udah mulai terbiasa lewat video, so itu kan juga nanti akan tetap stick, walaupun kita nanti bisa balik ke kantor, pasti orang lebih sering akan melakukan video meeting. Oke. Nah, perubahan tetap terjadi di sisi konsumen. Nah, di mata pelaku industri e-commerce sendiri, Mas Alut punya prediksi nggak apa sih the new normal bagi e-commerce, industri e-commerce ke depan? Apakah memang saat ini kita melihat bahwa sekarang e-commerce kan juga banyak menjual produk-produk sehari-hari, keseharian, sembako dan segala macam. Apakah kita akan melihat perubahan atau the new normal dari industri e-commerce ke depan? Apa sih perubahan yang menurut Mas akan terjadi? Solusinya kemarin di BC kan aku fokus malah ke distribusi, ya karena kita orang semua kenal BC untuk B2B marketplace. Tapi ternyata kita udah setahun lebih fokus ke distribution sebenarnya. So gimana kita bisa bikin itu lebih lancar? Karena itu sekarang jadi new bottleneck kan. Oke, orang udah semua embrace e-commerce-nya. Tapi gimana kita pastikan stok
ada di mana-mana. Gimana kita berpastikan delivery bisa on time, etc. So saat ini ya bottleneck bukan lagi untuk tarik orang ke platformnya, lebih ke oke, gimana kita tetap bisa fulfill ini dalam waktu yang baik. Itu yang sekarang berubah. So aku nggak tahu juga kenapa kita di BC bisa tahu sebelumnya, karena memang kita punya aplikasi toko smart itu malah untuk resupply warung-warung di pasar. So biasanya mereka nunggu kan untuk agent datang, dan kita udah ajarin mereka gimana untuk pesan stoknya lewat app-nya aja, nggak usah tunggu agentnya datang, bisa 24 jam bisa restock sebenarnya. Dan itu udah mulai sebelumnya sih. So kayaknya ini akan bantu pelaku e-commerce untuk edukasi masyarakat lebih cepat. Ya, biasanya di e-commerce, apalagi waktu aku di toko bagus, yang paling mahal dan paling susah untuk tarik orang ke platformnya untuk kasih tahu gimana mereka bisa lakukan hal-hal seperti ini, ya. Gimana mereka bisa jualan, gimana mereka bisa belanja dengan aman. Dan itu sekarang udah terjadi lebih cepat. Semua ya orang mau nggak mau ya Gojek semua dipakai ya. Jadi fase untuk pembelajaran bagi konsumen itu sedikit banyak sudah terakselerasi akibat pandemi ini kayaknya ya. Ya betul mau nggak mau kalau kita mau tetap makan enak ya pasti kita harus mengerti gimana bisa pakai handphone untuk pesan makan dan lain-lain kan. Karena kemasakan rumah walaupun enak kok, tapi bosan juga kadang-kadang. Bosan juga lama-lama ya. Skillnya itu aja soalnya. Nah tapi mungkin tadi nyebut-nyebut soal busy. Mungkin saya juga mungkin banyak yang ikut ini belum paham sebenarnya bisnis modelnya busy dibandingkan misalnya dengan e-commerce lain ataupun jika dibandingkan toko bagus. Sebenarnya perbedaan signifikan dari toko bagus? So di sana kita malah nggak begitu fokus ke jualan B2B sih. Kita benar fokus di sana lebih ke gimana kita bisa bantu. So we go one step sebelumnya. Ya, yang biasa kita fokus ke consumer kan. So consumer, so retail ke consumer. Nah, di sana kita lebih fokus ke gimana supply chain-nya. So supply chain, gimana kita bisa bikin itu lebih efisien sebenarnya. So digitizing, getting all the data of all the steps in between, biar pastikan di mana bisa bikin lambat, di mana kita harus punya stok yang lebih banyak, etc. Kita malah bikin platform buat itu di sana sebenarnya. Dan kita di BC pakai dulu perusahaan-perusahaan kita sendiri, so kita punya distribution center, kita punya brands, etc. So kita bisa buat platform ini dengan data kita dulu, baru kita buka buat external player sih. So itu lebih di sana. So nggak benar e-commerce. Walaupun e-commerce sih kan restocking juga kan, retailer bisa restocking langsung ke distributor atau ke brand. So itu bikin mereka lebih cepat dan lebih gampang untuk restockingnya, lebih murah juga. Tapi ya so memang beda sih. Kita nggak fokus itu. Kita malah fokus untuk. Nah itu kayaknya banyak yang saya juga lihat dari konsultansi bisnisku kan. Malah ada banyak yang sekarang fokus gimana distribusinya, gimana stock optimization, gimana ya seperti itu sih. Itu sekarang lebih penting kan, karena bottleneck bukan saat ini peminat. Yang bottleneck itu sekarang supply on time. Dan pastikan tahu apa yang mereka butuhkan kan, karena belum tentu produk-produk yang orang perlu saat ini beda daripada dulu, ya kan? So dulu lebih ke so it's different. Oke. Nah tadi Mas Aldo nyebutin soal data, soal masalah bottleneck dan segala macam. Bagaimana sih sebenarnya Mas Arnold melihat data, pentingnya data di dunia e-commerce saat ini? Apakah data menjadi kian relevan bagi operasional e-commerce atau justru data menjadi komoditi yang sebenarnya tidak terlalu relevan lagi karena semua orang sudah pakai data? Mas Arnold, pandangan Mas Arnold tentang data? Nah, kayaknya semua orang pakai data kan. So waktu aku bangun OVO, kita juga bangun big data di sana. Dan waktu itu masih susah. Malah bagus dari sana kita dapat data offline sama data online. Kita bisa gabung dan itu benar dari data yang bisa dipakai. Kalau dulu yang biasa orang lakukan itu semua data mereka punya itu data online doang. So the data is still nggak begitu jelas karena apa yang orang lakukan di luar, mereka mungkin suka beli barang A di offline tapi barang B di online, so itu beda. Nah saat ini malah jadi waktunya bagus sih buat data sebenarnya, karena yang cluttered data yang ada di offline malah nggak ada karena orang seharusnya semua working from home atau ada di rumah. So semua apa mereka belanja biasanya di online. So itu datanya akan lebih lengkap dan bisa lebih bantu. Contohnya untuk pastikan stoknya ada. Ya, stoknya ada di mana-mana.
So barang nggak di tempat yang salah. Contohnya mungkin di Jakarta banyak orang peminat beli produk A, mungkin di Jawa Timur atau apa, mereka malah nggak mau suka brand itu, malah kalau kita disebut ke sana malah jadi hangus dan malah jadi etc. So it's lebih ke data saat ini lebih valuable sih menurutku. So lebih valuable. Aku juga sendiri biasanya kalau bikin produk itu biasanya kita benar bikin produk pakai data. So aku udah tahu dari masa toko bagus, aku nggak tahu apa orang mau sebenarnya. Saya harus lihat data dulu apa orang benar pingin. Juga pingin pakai produk seperti apa itu tergantung user, soalnya bukan tergantung kita sebagai yang buat. So buat aku itu penting banget. Tapi yang saat ini kita bisa lihat, kita malah bisa bantu lebih baik end usernya kalau pakai datanya, karena datanya lebih presisi. Nggak kelihatan lagi. Oke. Nah tadi dalam konteks sekarang banyak. Ya, satu lagi, kadang-kadang orang overdo data. I think it's very important, it's a very important ingredient, tapi jangan overdo juga sih. Ya, yang lain juga penting. Oke. Jadi jangan terlalu menyembah data lah ya. Data penting tapi jangan terasa semua dengan data. Ya, kadang-kadang juga kita harus pakai feeling kita sendiri kan. Kadang-kadang kita belum tahu, kalau user belum tahu salah satu fitur atau salah satu produk kita mau buat, mereka belum tahu, kita nggak bisa tanya kamu suka atau enggak. Atau kita nggak bisa measure mereka suka atau enggak. Itu harus kelihatan setelah kita launch, dan nanti baru kita dapat feedbacknya, datanya, etc. Kita bisa bikin lebih jelas. Tapi jangan dibatasin juga sama data sebenarnya. That's what I'm trying to say. Oke. Nah Mas sebut bahwa sekarang banyak juga toko-toko dulu yang offline sekarang pindah ke online. Berarti emang tantangannya sebenarnya bagaimana membuat menyatukan data sehingga pengalaman omni channel antar offline dan offline menjadi lebih itu ya. So aku juga pernah dalam hidup panjangku ini pernah kerja di HP, dan aku lihat di sana ada perang antara offline sama online selalu. Nah saat ini pasti itu hilang 100%, karena kita semua sama saat ini. There's no online offline, it's one. So the omni channel now becomes more flat sih sebenarnya. Dan yang aku lihat, contohnya aku nggak bisa sebutkan nama, tapi ada mall sekarang juga mau support support tenantnya juga untuk supply marketplace buat mereka. So walaupun mereka belum bisa buka, ya mereka bisa tetap jualan. Ya, that's still important for them as well. Karena ada brand-brand atau toko-toko yang belum fasih untuk pakai Tokopedia, untuk Bukalapak atau yang lain. So mereka mau bantu juga mereka untuk gimana kita tetap bisa kasih mereka online channel yang mereka bisa jual. So sekarang ini orang lebih sadar itu penting. Dan itu semoga nanti kalau ini sudah selesai, semoga cepat selesai corona ini ya, karena memang lama banget working from home. Tapi semoga nanti itu batasan itu nggak jadi itu hilang. So kita kerja sama sih, online sama offline harus kerja sama. Ya, we need to see that this one consumer journey is from online to offline and back to online. Atau di mana aja sales terjadi itu nggak penting sebenarnya. So semoga itu nanti batasnya itu hilang, karena dulu yang aku lihat in the past ya, sebelum corona itu malah jadi perang sih antara dua department. Jadi salah satu hikmahnya adalah saat ini mungkin perusahaan makin tersadar bahwa mendikotomi offline dan online itu menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia ya, karena sekarang ternyata kita harus menyatukan dua dunia yang berbeda itu ya. Ya, itu harus jadi satu aja sih. Oke. Nah, sebelum masuk pertanyaan berikutnya, saya ingin ingatkan kepada para peserta Future Force Fest 2020 untuk membuka Instagram Ikra di @ikra_id dan juga cek hashtag Future Force Fest 2020 untuk lihat sesi lain dari Future Force Fest 2020 dengan pembicara yang menarik dari berbagai bidang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Arnold. Keadaan saat ini kan menyatakan banyak pihak bahwa supply itu jangan berpusat di satu titik atau satu negara gitu, karena jika negara tersebut menghadapi masalah seperti tadi Cina ketika terjadi awal-awal epidemi corona, supply chain menjadi terganggu gitu. Nah, tentu saja ini kan menjadi peluang gitu bagi Indonesia untuk menjadi salah satu sumber supply chain lah, menjadi sumber diversifikasi dari supply chain. Nah, menurut Mas, bagaimana industri lokal maupun e-commerce Indonesia bisa memanfaatkan peluang ini? Silakan Mas. Nah, kayaknya seperti kamu tadi bilang, Wisnu, itu penting banget kita mulai pikir ulang semuanya sebelumnya. Kita dulu semua impor dari luar, dan memang itu gampang dan memang murah. Tapi kalau kita lihat ada epidemi seperti ini, itu jadi susah kan? Karena barang-barang yang kita pakai setiap hari malah nggak ada. Contohnya, kita beruntung sih, Mouthcap di sini supply lancar banget. Ya, walaupun pernah kita harus antre di mana-mana untuk dapat, tapi saat ini udah lancar.
Di luar negeri, di Eropa contohnya masih susah banget dapat. So kita udah dapat hal lebih baik di sana. Tapi memang aku juga merasa ini mungkin juga kesempatan sama seperti omnichannel ya. Jadi satu kita juga harus lihat oke, apa kita bisa buat di Indonesia sebenarnya. Kita harus bisa buat lebih banyak barang di Indonesia juga, nggak usah semua diimport dan karena itu lebih murah. Mengerti? So itu sesuatu yang sekarang kelihatan sih. Kita jangan terlalu sensitif buat kalau ada masalah yang global seperti ini ya. It's a risk. It's a risk kita harus pertimbangkan dulu. Contohnya obat-obat yang saat ini shortage, itu berbahaya banget sih sebenarnya. Itu gampang bisa dibuat di semua negara, tapi kita semua pilih, yang bukan kita aja Indonesia, tapi sebenarnya negara pilih untuk semua importir dari China sama India. Nah, saat ini ya itu susah. Nah, obat-obat yang biasa aja susah diimport, jadi shortage, walaupun sangat gampang bisa dibuat di Indonesia juga. So, that's beberapa hal mungkin kita setelah corona ini selesai harus berubah. Dan memang untuk distribution juga saat ini kita udah berapa tahun ini udah berubah dari centralized distribution lebih ke localized distribution. Nah, memang data di sana penting. Kita udah coba itu dulu juga bikin sangat localized. So contohnya kalau ada satu toko yang punya storage lebih banyak, kita taruh store barang kita di sana juga. So bisa disupply dari dekat toko itu juga, dari toko tersebut. So kayak ini localized distribution, ya at least juga saat ini ya ada waktu untuk testing lagi, karena sebenarnya dulu orang nggak mau, sekarang orang terbuka untuk apapun, so kita bisa coba hal-hal seperti itu, so dapat lihat nanti ini benar efektif atau enggak. Tapi memang kayaknya centralized distribution seperti saat ini terjadi di Indonesia kan, yang saat ini kita lihat distribusi memang dari kota-kota besar doang, Jakarta, Surabaya dan lain-lain, itu mungkin harus lebih didistribut dulu, so lebih localized. Oke, jadi sebenarnya kesempatan terbuka bagi semua pelaku industri di semua daerah. Ya, so buat orang yang suka data dan digital, ini saatnya untuk kerja keras. Saya nggak tahu yang lain, tapi aku benar kerja 20 jam sehari saat ini, karena ini banyak yang kita harus malah bisa testing, malah ada banyak yang kita bisa coba saat ini, yang sebelumnya kita nggak bisa coba karena ya belum diizinin contohnya atau itu ganggu bisnis hari-harian. Itu biasanya terjadi kan kalau mau sesuatu yang baru, orang bilang jangan diganggu dulu, ini udah oke kok. Dan saat ini ya mereka tahu ini penting banget, kita harus pakai tool untuk tetap bisa jualan atau tetap bisa bergerak. Sekarang mereka terbuka, so saat ini saatnya buat kita untuk malah coba dan testing, dan semoga itu ya bantu juga sih, semoga kita bisa bantu di sana. So this is our time to help. Oke. Jadi pandemi dijadikan kayak bisa diibaratkan sebagai lab raksasa dari dunia ya, karena kita sekarang tempat kita bisa mencoba, tempat kita bisa menjajal ide-ide paling liar yang sebelumnya mungkin tidak layak atau tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Aku percaya banget ya, semua punya skill masing-masing. So aku percaya juga kalau kita semua gabungin skill-skill tersebut, pasti kita dapat sesuatu yang terbaik. Aku juga lihat karena kemarin aku pernah sama BC, ada orang yang udah puluhan tahun distribution. So mereka punya ilmu yang sangat bantu aku. Aku punya digital skill set. So kita bisa gabung, kita bisa buat sesuatu yang baik. Ini dari waktu corona ini aku merasa itu lebih di semua sisi itu mulai terjadi. Kita semua kerjasama kan untuk semua lawan ini dan semua biar aman. Dan ini skill-skill akhirnya benar-benar dicampur dengan rata. Kayaknya sama seperti tadi kan yang bagi rata itu. Ini sekarang dicampur dengan rata juga. So it's lebih it's a challenging times, tapi also times di mana kita bisa belajar untuk kerjasama lebih baik. Oke. Nah, tadi supply chain udah. Nah sekarang dengan peluang yang terbuka sekarang seperti itu, sebenarnya apa sih yang harus dipersiapkan oleh ekosistem, mulai dari pelaku industri, pemerintah maupun society sih, untuk memastikan bahwa kita memiliki infrastruktur atau kesiapan ekosistem sehingga ketika pandemi ini selesai kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Menurut Mas Arnold, apa yang perlu dipersiapkan dari 3 pilar utama itu? Mulai dari UKM dulu kali Mas. Masih udah mulai dari pelaku industri. Kayak UMKM udah jelas kan, mereka sekarang udah lebih terbuka dengan working from home, udah lebih terbuka untuk semua yang the old mindset kita semua di dalam satu kantor, kita harus jualan semuanya face to face. Saat ini itu nggak perlu ya, apalagi di negara yang lumayan
ramai seperti di Indonesia sebenarnya, itu nggak perlu banget. So itu semoga itu nanti kalau corona udah selesai, walaupun kita semua kangen untuk ketemu sama untuk minum kopi dan lain-lain, semoga kita batasin itu. Jangan langsung, waduh, semua balik lagi ke normal. Jangan. Okay. Itu satu. Yang kedua untuk masalah supply chain contohnya, aku berharap itu nanti benar orang lebih terbuka gimana kita bisa optimize. Karena saat ini orang semua sangat still 9 to 5 mindset. Ya, di mana-mana 9 to 5 mindset. Dan itu aku merasa nggak perlu. Ada berapa bagian dari distribution channel ini, dari distribution flow ini, yang tidak perlu pas jam 9 atau jam 10 pagi. Itu bisa juga jam 2 pagi atau jam 3 pagi. So yang biasa kelihatan dari negara lain, malah truk gede baru jalan malam hari, nggak boleh di jalan siang hari. Nah, kita semoga setelah ini kita bisa lebih terbuka untuk oke, kapan kita terima barang, kapan kita mau deliver barang, etc. Biar lebih di spread out. Kemarin kita semua stuck sebenarnya. So ini saatnya untuk kita reset biar nanti setelah corona kita lebih lancar bisa jalan sih. Dan ya memang data penting di sana. Nah, kalau pemerintah ada regulasi yang perlu dipersiapkan saat ini untuk bisa menjadi platform atau menjadi dasar bagi terbentuknya ekosistem yang dibutuhkan. Kalau dari pemerintah harapannya? Aku selalu takut sama acara seperti ini. Aku takut selalu jujur. Aku sangat percaya pemerintah sama pelaku usaha seharusnya kerjasama, tapi pemerintah harus diam di belakang. Dia harus supportive, ya. Nggak boleh leading, ya. Kalau nggak jadi nggak fair, non fair competition kan. We need a fair competition, dan itu cuma bisa terjadi kalau pemerintah siapin playing field yang fair. Tapi memang kita butuh support juga sih. Semua teknologi yang baru atau semua bisnis yang baru butuh dana, dan itu aku merasa pemerintah masih bisa bantu di sana. Ya, aku udah 20 tahun di Indonesia, nah selalu aku bilang aku merasa semua startup di Indonesia susah karena mereka nggak dapat apapun dari pemerintah, nggak dapat apapun dari bank. Kalau mereka dari keluarga kaya ya bisa ya, mereka bisa kasih tanah dan lain-lain, it's fine. Tapi kalau orang yang punya ide yang baik, yang tidak punya hal seperti itu, aku merasa itu mereka harus dibantu sama pemerintah juga. Dan bukan di sisi uang aja, tapi juga sisi gimana bikin business plan, gimana dapat kontak yang baik untuk bisa sukses. Itu aku merasa itu lebih menarik buat pemerintah sebenarnya untuk dilakukan, untuk lebih jadi supportive, untuk jadi accelerator sebenarnya buat semua bisnis seperti itu. Kalau untuk masalah undang-undang yang selalu juga batasan kita sih, itu mungkin harus lebih terbuka aja untuk new normals. Ya, kita sekarang dapat new normal, dan semua orang bilang new normal, dan sebenarnya aku benci banget itu new normal, karena seharusnya jangan seperti ini, kita jangan terima kekurangan kebebasan kita punya saat ini, kita harus bebas kan, kita manusia, kita harus bebas, so jangan berasa ini jadi new normal, so jangan. Tapi new normal bisa kita lebih terbuka untuk perubahannya. So lebih terbuka untuk coba hal-hal yang baru, dan jangan dibatasin. Tapi jujurnya dari dulu aku malah punya hubungan baik sama pemerintah. Waktu contohnya kita bangun OVO contohnya, mereka juga terbuka untuk fikir bersama kita dan lain-lain. So that worked out quite well. Tapi masalah kadang-kadang aku merasa mungkin kita bisa enak ngobrol sama pemerintah, tapi belum tentu semua startup atau semua pengusaha bisa itu. Mereka belum punya kontak itu sebenarnya. So that's something aku pingin banget pemerintah Indonesia lebih terbuka sih, lebih terbuka tanpa birokrasi. Ya, jangan ambil nomor dan lain-lain, nanti malah jadi malas dan pulang kampung aja deh, udah capek. Ya, so lebih terbuka, lebih welcoming. Dan ini juga bisa lewat seperti ini kan. So kita lakukan ini video call, video streaming saat ini, semoga event bisa lebih sering online juga, biar lebih banyak orang bisa lihat dan bisa belajar. I think it's a time to learn. Jadi intinya pemerintah itu seharusnya membuat playing field yang sama, mereka terbuka sehingga ide baik itu akan muncul dan berkembang dengan natural gitu ya, tanpa harus. Negara Indonesia sangat besar ya. Ini salah satu alasan aku datang di Indonesia, karena aku tahu buat digital companies you need to have a big audience. Nah, di negaraku yang dulu itu nggak ada.
Dan di sini ada, tapi aku mau lihat, waduh masih sangat fokus ke big cities ya, masih ada Jakarta doang, ada yang Surabaya doang, ada yang ya di mengerti Medan aja, etc. So itu sayang sebenarnya. Sebenarnya ini ada potensi besar banget. Dan orang yang contoh di Medan yang punya ide yang baik juga harus punya jalur juga untuk dapat bantuan dari pemerintah juga biar ini ide yang baik banget. Kita coba untuk deploy itu seluruh Indonesia. Karena yang jujur ya, yang kemarin OVO contohnya kita mulai malah dari kota-kota kecil masuk ke Jakarta, so, kebalik, bukan mulai dari Jakarta ke kota kecil. Nah biasanya yang terjadi di sini hari ini dari Jakarta dulu baru ke kota-kota lain. Yang aku lihat, so kita bisa juga kita lakukan yang sama, malah mulai dari luar dulu masuk ke Jakarta, karena Jakarta it's lebih easy anyway. Yang susah pertama di luar, di kota-kota yang lebih jauh. So that's an interesting way yang menurutku successful saat ini. Malah coba kita bikin sesuatu yang cocok buat mereka juga, karena di sana lebih susah, ya semua lebih sulit. Ya, infrastruktur kurang baik, yang mungkin memang yang pemerintah bisa lakukan, tapi that's an open door. Infrastruktur harus lebih baik sih. Dan itu dijanji sama kita juga, so let's hope for it will be fine. Tapi masalahnya ya infrastruktur di kota-kota yang lebih jauh dari kota yang gede itu ya memang susah. Dan kalau itu kita bisa berubah, bikin itu lebih baik dan itu lebih lancar, ya itu juga bantu perusahaan-perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif. Ya saat ini aku merasa it's unfair again. That's why I'm saying I want to have a fair playing field. Kemarin kenapa aku sangat antusias untuk bantu BC untuk bikin supply chain yang digital. Karena itu bisa bikin semua harga produk, harga bahan yang dibutuhkan sama perusahaan untuk bikin new product sama. So saat ini ya I don't know, ya pasti lebih banyak klien Indonesia daripada saya. Tapi aku malah kaget kalau aku beli sesuatu di Jakarta atau aku beli sesuatu di Medan atau di Manado atau di mana, itu harga jauh beda. Seharusnya nggak perlu seperti itu. So itu yang kalau kita bisa bikin itu lebih efisien. So distribution cost bukan 20% lagi, tapi mungkin cuma 2% atau 3% seperti negara barat, itu pasti jadi lebih fair playing field untuk semua perusahaan bisa sukses di seluruh Indonesia sih sebenarnya. Oke. Kemana-mana aku. Ya, kenapa? Saya insight yang menarik bahwa kan dengan pengalaman panjangnya segala macam, dan saya juga baru ngeh ya bahwa ketika OVO mulai dari kota kecil dan kemudian ke Jakarta, ya udah menghadapi yang susah-susah di kota kecil, ketika ke Jakarta ya very easy lah ya. Itu menarik. So kemarin aku pernah sama teman-teman kita ke Medan. Waktu itu kita baru di fase awal di OVO. Kita udah launch di sana, kita udah pakai, kita udah kita introduce di kota-kota tertentu. Dan aku cuma kita masih testing kan. Aku waktu itu masih testing di gedung kantor kita sendiri, beli kopi sama OVO dan etc. Udah ya nggak begitu lancar, tapi it worked. Aku kaget waktu aku sama teman-temanku ke Medan, di sana di satu mall mereka udah semua pakai dan lancar, dan aku malah belajar mereka gimana mereka pakai ya aplikasi saat ini, gimana itu. Dan itu so fun dan sangat menarik. So di sana kita bisa belajar jauh lebih banyak karena orang di sana lebih embracing sebenarnya. Aku waktu itu di sana lihat, waduh mereka benar mereka nggak punya malu untuk pakai yang produk yang belum, menurutku ya waktu itu masih belum optimal dan belum perfect etc. I'm a perfectionist, so susah untuk hal seperti itu. Dan mereka embracing banget dan welcoming banget, dan itu that's something that itu malah lebih, again seperti aku tadi bilang kan, itu bukan cuma di perusahaan ada omni-channel issue-nya ya, ada offline and online. Juga di kota-kota seperti Jakarta, memang yang offline waktu itu sangat kuat. So nggak perlu online sebenarnya. Kita nggak perlu karena apapun ada sebenarnya. Nah saat ini udah mulai lebih fix. Tapi aku berharap dari ini, dari yang kita sekarang belajar semua aktivitas lebih online, kita benar bisa even out the playing field across Indonesia. Itu benar-benar aku pingin dari dulu sebenarnya. Tapi ya semoga berhasil. Oke. Toko bagus juga mulai dari Bali kemudian ke Jakarta, itu kan juga sebenarnya juga sebuah pencapaian. Oke, sepertinya karena waktu kita harus masuk ke sesi tanya jawab nih Mas, tapi sebelum sesi tanya jawab saya ingin mengingatkan kepada peserta Future Force 2020 untuk berdonasi dengan scan QR code di layar atau ketik link bagirata.id. Jadi
di channel di YouTube-nya makanya ada QR code, jadi silakan di-scan untuk menyumbang ke bagidata.id. Saya akan coba mengambil beberapa pertanyaan yang ada di channel YouTube Ikra dari Mas Yosef Christian. Tadi udah ini yang ya. Kemudian kan Busy memiliki banyak sektor, marketplace, distribution, dan logistik. Nah, sekarang concern terbesar saat ini di sektor-sektor itu apa, Mas? Di marketplace, distribution, maupun logistik? Sebenarnya kita udah fokus benar ke distribution logistik saat ini. Kita akui itu yang paling penting untuk kita fokus. So itu di distribution saat ini. Dan yang nomor satu kita harus berubah dan kita bikin tool untuk itu adalah we need to digitize. Walaupun semua distribution center dan logistics companies mereka udah semua pakai tool, tapi itu tool semua mereka ambil dari luar dan mereka berharap itu langsung bisa dipakai di Indonesia juga atau di Asia malah. Itu nggak benar. Ya, itu harus, aku selalu percaya kalau kita buat sesuatu itu harus culture fit. Kita tidak perlu berubah 100% pola orang, ya. Kita harus sesuaikan produk yang kita bangun untuk biar itu. So, karena mereka nggak suka dengan pola yang dari aplikasi dari luar, mereka curang sih. Mereka contohnya mereka scan setiap hal, mereka nggak lakukan. Mereka end of the day, mereka scan semua satu bulk of paper, mereka scan sekaligus. So, they don't have any data then anymore, karena you don't have the time lapse. So, kita bantu di sana dan memang ini masih dalam fase awal sih. Kita harus berubah semua step menjadi digital supported, ya. Jangan digital leading, supported. Kita sekarang udah dapat semua data point yang kita perlunya untuk across the supply chain. Dari sana kita bisa lihat, apa isunya. Contohnya kenapa? Salah satu contohnya ya, kalau distribution itu paling susah kalau kita, sekarang mulai technical ya. General trade sama modern trade, ya. Biasanya kalau kita mau anterin sesuatu ke modern trade, yang itu seperti Alfamart atau Indomart, itu beda daripada warung yang biasa. Warung biasa kan kamu bisa antar kapan aja. Tapi di Indomart dan Alfamart ada waktunya tertentu. Contohnya kamu cuma bisa dari jam 8 sampai jam 10. Nah itu antre, nggak dapat waktunya jelas. Nah, gimana kita bisa bikin technical tools yang make sense of the time constraints as well. Nanti kita lagi coba bantu driver untuk dapat route yang paling optimized. Kita pakai big data untuk itu, untuk machine learning. Tapi gimana the manual part needs to be implemented in those algorithms as well, which is quite challenging. So those things we are focusing at the moment. So bikin itu, dari chaos bikin sesuatu yang lebih nyaman. Oke, dan itu lagi on progress saat ini. Kita udah testing dan testing saat ini pasti lebih lancar. Tapi ya memang testing semua. Yang kita selalu testing. Aku nggak percaya satu produk bisa selesai. Ya, selalu kalau kita mau benar-benar buat sesuatu yang profesional, ya pasti selalu akan terus develop terus. Kita selalu belajar dan juga seperti kita lihat saat ini kan, semua berubah. Ya, sebelumnya kita sebelum corona kita nggak mungkin sadar ini tidak mungkin bisa terjadi. Kita 2 bulan udah di working from home, nggak mungkin. Tapi terjadi juga. So kita harus lebih fleksibel di sana. Pertanyaan berikutnya mungkin mirip sini, yaitu tantangan distribusi itu kan soal demurrage cost, dwelling time, dan juga lead time. Nah, strategi untuk menjawab masalah dwelling time dan lead time itu apa di Busy? Untuk leading time ya sebenarnya kita pakai sekarang data kan untuk benar-benar prediksi lebih jelas di mana kapan perlu barang di mana. Berarti kapan kita harus stok buat barang A karena mereka ada peminat di area A, B, atau C. Itu saat ini kita udah pre-supply. So sebelum ada request datang dari branch atau dari retailer, kita udah predict itu akan terjadi. So kita udah duluan mulai ke sana. So then the leadway of that delivery will be shortened. Kalau ada toko di Malang contohnya dan mereka perlu oil hari besok, kalau kita harus bergerak dari Jakarta atau dari Surabaya waktu itu pasti telat. Itu pasti ada waktunya 2-3 hari baru sampai. So kita pakai data yang untuk predict kapan orang perlu barang di satu tempat. So kita udah store localized itu aja.
Berarti data menjadi kekuatan untuk melakukan prediksi seperti itu ya, Mas ya? Memang kadang-kadang salah dan kita optimize lagi dan it's a fun game. It's a part of the learning lah. Ya. Oke, mungkin itu Mas pertanyaannya sudah semua dijawab. Sekali lagi mungkin saya tutup dengan sedikit recap yang saya ingat dari obrolan kita. Yang pertama adalah memang pandemi ini mengubah cara konsumen untuk berbelanja, untuk mengkonsumsi barang dari offline menuju online, dan itu mau nggak mau melahirkan perubahan tersendiri juga di industri e-commerce, dan itu yang akan membuat yang mungkin akan membuat the new normal di masa depan. Kemudian juga tadi Mas Arnold juga menyebut bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan untuk menguji sebuah ide, sebuah inisiatif gitu, karena saat ini kita emang berada dalam posisi yang semua menjadi normal gitu ya, semua bisa dicoba, semua bisa diimplementasikan gitu, karena emang kondisinya emang sangat berbeda dengan kondisi normal yang kita kenal sebelumnya. Dan semoga saja setelah pandemi ini ekosistem dari e-commerce maupun industri UKM telah siap gitu, sehingga kita ketika pandemi ini selesai kita bisa punya langkah, dan kita punya tenaga untuk akselerasi, sehingga kita akan lebih unggul di masa yang akan datang. Mas Arnold, sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Setelah pandemi ini saya akan coba ke rumah untuk menjajal masakan Mas Arnold dan istri. Semoga berkenan. Terima kasih. Tapi kita harus walaupun kita memang mengurangi ketemuan secara fisik, tapi kita harus tetaplah ngobrol dan ngopi-ngopi untuk membicarakan Indonesia yang lebih baik. Kita bisa ngopi seperti ini, karena aku belum bikin mesin kopi di sini, tapi ya lain kali juga bisa video call dan ngopi seperti itu. Siap, Mas Arnold. Cool, thank you ya Wisnu. Sekali lagi salam juga buat acara kali ini, dan untuk semuanya saya juga mengingatkan untuk stay safe dan healthy, stay social distancing but digitally connecting. Sekali lagi mengingatkan Future Force Fest 2020 berlangsung tanggal 8 dan 9 Mei ini, diramaikan oleh lebih dari 25 orang ahli di bidang bisnis, data, teknologi, riset, dan policy. Ikuti sesi iCra Connect atau buka website icra.com untuk tahu tentang program-program lain. Hashtag siapa ada perubahan. Saya Wisnu Nugroho undur diri dan selamat siang. Mas Arnold. Siang.